Muhammad Fadlul. Kita lanjut pelajaran ya. Mengulas karya fiksi 106. Halaman 106. Mengenal karya fiksi. Biasanya karya fiksi itu apa aja? Karya itu sesuatu yang sudah dibuat, sebuah karya. Kalau di tulisan itu misal ini karyanya siapa? Kalau misal di pondok-pondok tuh kitab apa yang kalian tahu karyanya siapa? Apa? Abadul Fikri karyanya siapa? Oke, berarti karangannya, pengarang, yang membuat, yang mengarang, yang menyusun. Itu oke, karya ya. Fiksi, kalau di sini fiksi. Fiksi apa kemarin kalimat fiksi? Kalimat yang tidak nyata. Kalimat yang tidak nyata. Apalagi? Gimana? Oke, kalimat yang bersumber dari imajinasi. Karya fiksi itu bisa berupa cerpen, novel. Ini apa namanya? Cerita fiksi. Bentuknya cerpen. Oke. Bentuknya cerpen bisa. Cerita fiksi ini memang kalau yang ini berangkatnya dari cerita rakyat. Ya, dari cerita rakyat. Tapi ini fiksi. Karena ciri-ciri dari fiksi apa tadi? Ada yang bisa menjawab ciri-ciri dari fiksi? Buat Dengan imajinasi. Yang di dalam sini itu ada hal-hal yang yang di luar nalar, tidak masuk logika, tidak masuk akal. Tuh, ini masuk ke dalam cerita fiksi. Kita buat kelompok lagi ya. Untuk saya membawa beberapa cerpen. Bisa ya berkelompok lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bagi kelompok lagi menjadi 6. Yang kemarin hitung dari sana 1, 2, 3. Dari belakang? Boleh? Setuju dari belakang? Boleh. 1, 2, 2. 3. Oke, sebentar. Sebelum kita menggabung dulu, tugasnya ini cerpennya saya bagi masing-masing kelompok. Kemudian tulis komponennya yang tadi. Pertama, tokohnya di situ masukkan siapa saja, latar cerita, tema cerita, alur atau jalan cerita, sampai situ saja 4. Ya, tokohnya silakan ditulis tokoh utama dan tokoh apa? Pendukung. Ya. Kemudian latar cerita, tema cerita, alur atau jalan cerita, kemudian amanat atau pesan. Dipahami? Sebelumnya ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Mulai ya, bisa mulai sekarang ya. Oke, sekarang pengelompokan. Silakan pengelompokan dahulu. Di kertas ada di mana, Bu? Di mana? Di kertas ada di mana? Nanti di kertas tulis, kemudian dibicarakan. Tapi kelompoknya dulu dibagi. Jadi nanti ditulis saja judulnya. Terus, hanya ini udah hafal ya, kalau juga ganti sampul yang aja. Oke.
Sudah berapa persen perjalanannya?
Sudah ya, itu judulnya. Kira-kira manfaat untuk kalian apa? Setelah Menambah wawasan. menambah wawasan. Ada lagi? Apa setelah mempelajari tentang karya fiksi yaitu cerpen atau cerita rakyat, ini selain menambah wawasan, apalagi? Oke, bisa memudahkan kalimat tulisan atau apa yang ada di buku tulisannya. Oke, apalagi? Apa? Oke, kita bisa mengetahui unsur-unsur kata. Jadi, karena kita di sini tadi sudah mendiskusikan tentang cerita rakyat. Cerita rakyat itu maksudnya ke dalam fiksi itu tidak karena tidak masuk akal ya di luar nalar. Tetapi kenapa dibuat? Karena di sana untuk mencontohkan atau terdapat pesan-pesan yang bisa diteladani oleh masyarakat Indonesia, terutama di latar tempat terjadinya. Misal ada yang di Sleman itu, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Bandung, Jawa Barat. Itu kenapa pembuatan karya fiksi itu